Mah, kok cuman 10.000 sih, Mah? Ini kan cuman buat jajan doang. Buat apa? Ya buat beli bensin satu. Bensinnya kan 10.000. Terus buku tulis sama pulpen aku habis, Mah. Tambahin lama, nanti dimarahin bu guru. Ya, nah, kalau gini kan enak, Mah. Makasih ya, Mah. Aku berangkat dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Futiha pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita telah memasuki di semester kedua kelas 10. Nah, anak-anak apa kabar semuanya? Nah, sehat ya? Semoga kalian juga tetap harus semangat belajarnya. Karena kali ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Pernah ya mendengar istilah negosiasi? Di manakah kalian pernah mendengar istilah itu? Sering ya, mungkin setiap hari, bahkan kalian juga pernah melakukannya dalam aktivitas kalian. Baik di rumah, di sekolah, dan di tempat manapun kalian mungkin melakukan kegiatan negosiasi. Atau kalian pernah mendengar di iklan e-commerce? Di nego dong, say. Nah, nego itu kependekan dari negosiasi. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, bukan? Iya, kita pasti butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu dalam perannya manusia dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, ketika kita membutuhkan orang lain, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita hidup sebagai makhluk sosial. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu tadi, pasti tidak semuanya berjalan dengan mulus. Pasti ada perbedaan-perbedaan pendapat, ada perbedaan kepentingan. Nah, negosiasi inilah yang akan menjadi penyeimbang di antara kedua belah pihak. Di antara kepentingan saya dengan Anda atau kepentingan Anda dengan orang lain, seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya negosiasi ini akan menjadi win-win solution atau akan menjadi solusi terbaik atau menjadi jalan penengah untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan perbedaan kepentingan kita hingga mencapai sebuah kesepakatan. Dan akhirnya semuanya setuju seperti itu. Oke, jadi negosiasi itu apa? Ya, negosiasi adalah interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak karena adanya perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini tadi dilakukan dengan cara berunding. Nah, ketika berunding pasti melakukan proses tawar-menawar di antara kedua belah pihak itu tadi. Seperti itu. Paham ya? Nah, kedua belah pihak ini saling berdialog untuk menemukan solusi terbaiknya. Satu, untuk mencapai jalan keluar bersama. Yang kedua, meminimalkan kerugian di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, menyatukan perbedaan. Seperti itu. Oke, jadi kita perlu ketahui bahwa negosiasi itu ada berbagai jenis. Yang pertama, negosiasi perdagangan. Nah, biasanya kalau kita ke pasar ya sering melihat interaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli. Nah, dalam hal interaksi itu biasanya mereka melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik dari suatu barang yang mereka inginkan. Oke, kemudian yang kedua ada yang namanya negosiasi pekerjaan. Nah, misalnya ketika kalian lulus sekolah nanti, kalian bekerja. Ketika dalam pekerjaan itu kalian akan berinteraksi dengan bos kalian, dengan karyawan yang ada di tempat kalian bekerja atau dengan rekan kerja kalian sendiri. Nah, di situ pasti kalian akan misalnya meminta izin kerja atau izin cuti atau meminta tambahan gaji kepada bos kalian. Pasti ada yang namanya proses tawar-menawar. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya negosiasi peraturan atau kebijakan. Ini sering kita lakukan biasanya bersama dengan orang tua, teman, ataupun guru kalian. Misalnya dalam hal PJJ atau pembelajaran jarak jauh, orang tua kita memperbolehkan kita menggunakan gawai atau handphone
karena kita butuh untuk belajar. Tapi biasanya mereka memiliki peraturan. Misal, di atas jam 9 malam anak-anak sudah tidak diperkenankan untuk menggunakan HP. Nah, kalian di situ pasti kok cuma sampai jam 9 sih, Mah? Misal, PR-ku belum selesai nih. Pasti akan kalian tawar hingga pukul 10 deh, Mah, seperti itu. Dan lain-lain contohnya kalian bisa dilakukan di mana saja kalian berada, seperti itu. Nah, jadi bagaimana? Sudah paham ya mengenai negosiasi? Sebelum saya lanjutkan materi ini, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Baik, negosiasi yang keempat adalah negosiasi konflik. Contohnya seperti apa? Ada negara Indonesia dengan negara Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara negosiasi. Nah, bukankah pelajaran ini sangat penting ya? Jadi harapannya bagi orang yang pandai bernegosiasi, mereka dapat menjadi penyelesai masalah bersama-sama tanpa adanya kekerasan seperti itu. Saya harapkan kalian handal ya dalam bernegosiasi. Dalam bernegosiasi itu ada unsur pembangunnya. Apa saja? Yang pertama adanya partisipan. Jadi siapa partisipannya? Partisipan biasanya yang pertama adalah pihak yang menyampaikan pengajuan. Kemudian ada pihak yang kedua yaitu sebagai penawar. Nah, apabila dalam proses negosiasi kalian ini dirasa sulit dalam menyelesaikannya, maka kalian butuh pihak ketiga untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan kalian. Sehingga kepentingan itu tadi bisa terselesaikan dan mendapatkan jalan tengahnya. Seperti itu. Bu, bagaimana kalau negosiasi itu dilakukan sendirian? Ya kalian ngomong dengan diri kalian sendiri ya. Baik, tidak bisa. Jadi negosiasi itu butuh adanya pihak-pihak yang lain. Jadi tidak bisa negosiasi dilakukan dengan diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Nah, kalau kepentingannya sama, ngapain dinegosiasi, ya kan? Nah, misalnya seperti apa sih perbedaan kepentingan itu? Misal, kalian butuh HP nih dalam proses pembelajaran jarak jauh, sedangkan orang tua kalian tidak menyetujuinya. Nah, di sini tugas kalian adalah bagaimana meyakinkan kedua orang tua kalian supaya mau membelikan kalian HP. Jadi tugas kalian menjelaskan alasannya kenapa sih kalian butuh HP seperti itu. Hingga akhirnya orang tua kalian menyetujui permintaan kalian. Berarti kalau mereka setuju, negosiasi kalian berhasil. Nah, bagaimana kalau misalkan kedua orang tua kalian tidak setuju? Berarti negosiasi kalian gagal. Tidak apa-apa, yang penting kalian sudah melalui proses tawar-menawar itu tadi. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, unsur yang ketiga yaitu adanya pengajuan dan penawaran. Pengajuan itu seperti apa? Pengajuan adalah yang dilakukan oleh pihak yang menyampaikan permintaan atau pihak yang mengajukan sesuatu supaya kepentingannya itu terpenuhi. Misalnya, kalian membutuhkan HP. Kalian menyampaikannya kepada kedua orang tua kalian bahwa kalian butuh HP. Itu yang kalian ajukan. Nah, itu yang dinamakan dengan pengajuan. Nah, bagaimana dengan penawaran? Penawaran itu adalah proses negosiasinya, proses tawar-menawarnya. Supaya kepentingan kalian bisa terpenuhi. Nah, silakan diajukan keinginan kalian kepada kedua orang tua kalian. Kalau orang tua kalian oke, setuju, berarti negosiasinya berhasil. Seperti itu. Kemudian yang keempat, adanya unsur kesepakatan. Nah, makanya dilakukan dengan negosiasi ini supaya keduanya merasa tidak dirugikan tanpa adanya paksaan dan keduanya sama-sama merasa diuntungkan kalau itu jual beli misalnya. Kenapa kok tidak merasa dirugikan? Karena dalam hal penyelesaian masalahnya dilakukan dengan cara berunding, dengan cara musyawarah, dengan cara tawar-menawar, sadar. Dan apabila keduanya sama-sama setuju, saya setuju, pihak kedua setuju, ataupun pihak yang lain setuju, itulah yang dinamakan dengan sepakat atau deal.
artinya negosiasinya berhasil. Nah, seperti itu. Kalau negosiasinya tidak berhasil ya tidak masalah. Yang penting kalian sudah melakukan proses negosiasi.